Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya yang sedikit membahas tentang seputar blok, piston, stangser, dan lain sebagainya. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman kaum muslim ya. Semoga puasanya lancar dan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman ya, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tips ya, supaya bagaimana caranya supaya blok yang sudah dikolter atau dilemar ini bisa awet ya. Ini saya tujukan khusus untuk pemula ya, yang benar-benar pemula dan yang masih baru belajar bongkar pasang mesin ya. Tentunya ini tidak saya tujukan untuk para senior atau para suhu ya. Yang pasti membutuhkan tips atau informasi ini adalah pemula ya. Oke teman-teman ya, ini blok yang selesai saya kolter tadi ya, masih basah, banyak solarnya ya. Bagaimana supaya blok ini bisa awet setelah dikolter ya? Benar mudah teman-teman ya. Kuncinya adalah kita harus bersihkan dulu bagian atas ya. Bagian atas ini yang sisa-sisa lem ini kita bersihkan dulu. Kemudian perpak yang bawah ini kita bersihkan juga ya. Ini tipsnya ya. Kita bersihkan semua. Nanti kita ganti perpak yang baru ya. Kemudian untuk pemasangan pada ring agar blok ini awet ya. Ring harus benar pemasangannya teman-teman ya. Diusahakan ring yang ada serinya harus menghadap ke atas. Dan untuk sambungan ring tidak boleh sejajar ya, supaya nanti tidak ada terjadi kebocoran. Silang-silang terserah silang-silangnya bagi teman-teman ya, terserah untuk silang-silangnya, yang penting tidak sejajar ya. Dipastikan untuk ring posisi menghadap ke atas ya, supaya pas pemasangannya. Dan sebelum pemasangan, kalau blok yang selesai dikolter pasti masih bercampur solar teman-teman ya, kita bersihkan dulu pakai bensin, kita cuci bersih dulu pakai bensin biar kering. Kemudian kita lap bagian dalamnya pakai tisu lah ya, atau lap bersih ya. Kemudian piston yang sudah dipasang ring tadi kita masukin ya. Untuk pemasangan piston jangan sampai terbalik ya. Kalau untuk Honda ini ada tulisan in egg ya, yang in otomatis menghadap ke atas, maaf ya, bagian minyak ya, yang in. Kemudian yang nggak ada tulisannya berarti menghadap ke bawah ya. Tapi kalau untuk Yamaha dia tanda panah ya. Tanda panah itu artinya keluar, berarti yang tanda panah keluar artinya pada klep ya, atau pada buang ya. Ini untuk, kalau untuk Honda ada tulisan in egg ya, jadi yang in menghadap ke atas ya. Pastikan sebelum pemasangan dibersihkan dulu ya. Dan untuk blok ini supaya awet teman-teman juga harus memperhatikan komponen mesin yang lain ya. Seperti sebelum pemasangan blok ini pada motor, kita bongkar dulu head silindernya ya. Karena dalam head silinder itu banyak isinya, ada klep, noken as, pelatuk klep, serta seal klep ya, botol klep. Dari salah satu itu kalau sudah kena ya, atau sudah minta diganti, nanti akan berpengaruh pada blok ya teman-teman ya. Karena ini suatu kendaraan tidak tertumpu pada blok. Semuanya saling mendukung antara head cylinder, stangser, dan lain sebagainya. Dan perlu dibuka juga head silindernya, kita cek ya, bagian klep, botol klep, seal klep, dan pelatuk klep ya, kita cek semua. Apabila memang harus ada yang diganti, kita ganti ya, supaya nanti blok ini aman ya. Terutama pada seal klep serta botolan klep ya teman-teman ya. Harus disekir juga kalau sehabis lemmer atau kolter ya. Dan untuk stangser juga harus kita kontrol ya. Apabila stangsernya sudah oblak atau sudah aus, dipastikan blok silinder ini tidak akan awet ya teman-teman ya. Karena pergerakan naik turun stang itu sudah tidak stabil ya. Jadi bagi teman-teman yang khususnya pemula yang masih belajar mengenal tentang mesin atau masih belajar dalam bongkar pasang mesin ya, apabila selesai kolter blok supaya mau awet ya tadi teman-teman ya, kita bersihkan dulu dari pemasangan, semua bersih, pemasangan ring harus benar. Dan untuk menghadap pistonnya ini arah piston juga harus benar ya, in egg-nya. Dipastikan blok ini akan awet ya bertahun-tahun nih teman-teman ya. Jangan khawatir blok kolteran tidak awet ya. Blok yang dikolter ini akan awet asal pemasangannya pas ya. Dan untuk pergantian oli harus perhatikan teman-teman ya. Oli mesin minimal 1 bulan sekali untuk pemakaian, untuk pergantiannya. Dan lebih baik lagi kalau setelah dikolter kayak gini, minimal setengah bulan olinya harus diganti ya, biar sisa-sisa tadi gosokan antara piston dan dinding silinder bisa terbuang dan diganti yang baru ya. Ini sedikit tips untuk pemula ya, atau yang masih belajar mengenal mesin ya. Apabila blok mesinnya mau awet, yaitu tadi teman-teman ya, kita perhatikan semuanya komponen mesin. Dari head cylinder kita bukai dulu, kita cek mana yang perlu diganti ya. Kemudian stangser kita cek, dan pemasangan blok juga harus benar ya, pemasangan pistonnya antara menghadap, in egg-nya menghadap ke atas ke bawah. Pemasangan ring tidak boleh sejajar ya. Dan ini untuk sebelum pemasangan kita bersihkan dulu, perpak kita ganti yang baru ya. Insya Allah blok yang selesai dikolter bisa tahan sampai bertahun-tahun ya teman-teman.
Ini sedikit tips dari saya khusus untuk para pemula ya. Dan semoga masih bisa membantu untuk pemula yang baru mengenal bongkar masang mesin ya. Dan saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.